dia nggak puas nyakitin kamu saja. Ternyata setelah dia nyakitin kamu, ya, terus nggak ada kabar, nggak ada ngabarin kamu, nggak ada nyari kamu, dan di sini dia menjalin hubungan dengan seseorang lain, ya, dan dia nggak puas kalau hanya menyakiti kamu saja. Kayak dia itu ada kelainan jiwa di dalam dirinya dia. Kalau nggak nyakitin orang lain itu seperti nggak ada kebahagiaan, seperti nggak ada kepuasan. Kayak ada yang nagih dalam dirinya dia gitu. Ketika dia tidak menyakiti hati seseorang, dan ternyata di sini terbukti ya, banyak sekali korban-korban dia, ya, salah satunya kamu, terutama kamu, ya. Setelah dia meninggalkan kamu, lalu dia menjalin hubungan dengan seseorang, lalu dia menyakiti hati seseorang itu, dan seseorang itu lebih tidak terima, ya. Dan mungkin kamu juga nggak terima kali ya disakitin oleh si dia gitu. Tapi kamu lebih kayak skip silent aja sih, kayak keep silent gitulah, kayak diem gitu, kayak diam adalah emas buatmu gitu, nggak perlulah kayak koar nyakit, merasa disakitin gitu ya, kayak gitu. Tapi di sini kalau aku lihat dari energinya ya, yang lebih terluka itu kamu ya. Karena kamu mungkin sudah bertahun-tahun menjalin hubungan dengan si dia gitu ya. Bahkan mungkin beberapa dari kalian sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak sama dia gitu. Dan kamu disakitin lah sama dia. Kalau ngomongin sakit hati, mungkin kamu yang lebih sakit banget ketimbang seseorang yang saat ini dia sakiti gitu ya Allah gitu ya. Gimana sih, kayak gimana ya, aku ngelihatnya tuh energinya tuh kayak berbalik gitu ya. Gini, mungkin ini beberapa dari kalian belum terjadi gitu ya, tapi beberapa sudah terjadi di kehidupan kalian. Mungkin seseorang yang pernah menyakitimu, yang pernah meninggalkan kamu, itu dia kembali ke kamu. Nah, yang sananya tuh kayak gak terima gitu loh. Yang sananya tuh kayak tersakiti gitu, cemburu gitu, kayak gak terima kalau dia itu kembali lagi sama kamu. Wow, ini apaan sih? Dunia udah kebalik kali ya. Kalau ngomongin gak terima harusnya kamu dong ya. Kenapa harus si yang sana gitu? Harusnya kamu dong ya, yang harus koar-koar, yang harus sampai kebakaran jenggot gitu. Jadi di sini si dia, seseorang yang nyakitin kamu ini memang kayak nagih banget kalau nggak nyakitin seseorang. Ini sungguh rumit sih, kisah hidup kalian. Bukan kamu sih yang bikin rumit, tapi seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu, yaitu si Kucrut. Ini kayak hidupnya rumit banget. Kenapa sih nggak puas apa ya, nyakitin cukup kamu aja gitu? Kenapa sih harus nyakitin banyak korban gitu? Kayak dia ngerasa bangga banget gitu. Dan di sini aku melihat ya, di saat kamu merelakan, di saat kamu mengikhlaskan, seseorang ini perlahan sadar. Ya, perlahan sadar dan kayak introspeksi diri sih. Gitu. Aku ngelihat di sini si Kucrut ini juga nggak sepenuhnya jahat sih ya sama kamu, karena si Kucrut ini juga pernah melakukan hal baik lah di dalam hidup kamu gitu. Jadi yang aku lihat nih, kalau kamu semakin dendam, semakin benci terhadap si Kucrut, kamu akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Itu terserah dialah, dia mau nyakitin ribuan orang kayak mau gimana, itu terserah dia. Terutama kamu, jangan pernah simpan dendam, kebencian, amarah di dalam hatimu, supaya kamu bisa merasakan bahagianya
hidup kamu, entah itu bersamanya ataupun gak bersamanya. Jadi di sini yang aku tarik energinya tuh si Kucut ini memang gak puas kalau gak nyakitin hati seseorang gitu ya, seperti itu. Oke, selamat malam, sampai jumpa kembali, bye bye.